Anak-anakku yang saya cintai, sebetulnya di sini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Rektor ya? Dosen ya? Oh ya, dosen Akademi ABC ya? Bandung Copet, ABC. Akademi Bandung of Copet ya. Siapa yang saya tidak kenal dengan bos saya? Ketika kita menonton perannya dalam film, tentunya kita akan demes melihatnya. Kalau kita depan kita asal hayang nyentrumpin gitu ya. Tapi alhamdulillah ternyata itu hanya peran semata. Ada di sini kita bisa melihat bos Saib dan kiprahnya di dunia peran yang luar biasa. Assalamualaikum bos Saib, apa kabar bos Saib? Iya, kalau di preman pensiun memang jadi copet ya, bakalan jadi bosnya dan punya kampus namanya ABC. Tapi itu kan hanya peran. Makanya di Global TV, di GTP, di Rindu Suara Azan dan tayang di bulan puasa saya jadi ustadz. Oh, jadi ustadz ya. Di GTP saya jadi ustadz. Makanya saya mah kabula kabale lah. Kabula kabale. Jadi penjahat, ayo jadi ustadz, ayo jadi camat, jadi lurah, jadi presiden juga ayo. Ini kan juga hebatnya bos Saib nih bos Saib ya. Iya. Ketika berperan menjadi copet, makanya peran. Kita kalau dalam satu peran itu harus fokus. Kita kalau punya bakat acting ya harus fokus di acting, punya bakat seni tari ya harus fokus di tari, bakatnya di olahraga di karate atau pencaksilat ya harus fokus, insya Allah selalu jadi nanti ya, insya Allah sukses nanti ya. Tapi ada satu hal yang mungkin kita akan penasaran nih bos Saib nih, mungkin teman-teman di sini, adik-adik di sini, anak-anak kita di sini yang berminat menjadi seorang aktor seperti bos Saib yang bisa menjalankan peran, itu bagaimana nih bos Saib nih kok bisa begitu? Oke, ya pasti banyak yang ingin tampil di TV, tapi jangan masuk TV, tapi tampil di TV. Jangan masuk TV, kalau masuk TV kesetrum. Sekarang TV buka, ada yang masuk tutup lagi, terus saya waktu ke listrik pasti ngebeleduk TV-nya. Mending melepas, asal ingin masuk TV tuh kan ngebeleduk kan. Jangan masuk TV nanti kesetrum, mendingan tampil di TV ya. Kalau TV bisa ditonton di seluruh Indonesia, bahkan mungkin di luar Indonesia juga bisa nonton karena sekarang sudah online. Nah, satu yang pertama kalian harus punya bakat dulu, karena bakat itu dimulai dari sejak kecil, sejak usia balita itu sudah kelihatan. Kalau orang tua kita melihat ini sudah ada bakat, itu sudah ada. Nanti makin besar kalian sudah sekolah, nanti juga akan kelihatan bakatnya, apakah bakatnya di seni tari, apakah di olahraga, apakah di seni teater atau acting, atau di nyanyi, ada juga nyanyi ya, atau mungkin di seni-seni yang lain. Nah, nanti tinggal diarahkan saja. Kalau memang misalkan bakatnya acting, ya pertama kalau misalkan kita pengen acting ya harus ikutan casting nantinya, karena setiap film itu harus casting dulu. Jadi kan film itu kayak preman pensiun, saya, Ubed, Yunendi, semuanya juga casting dulu. Nanti kalau udah casting kayak seperti ini. Jadi pencarian bakat dulu, sama namanya casting. Kalau casting itu nanti yang paling bagus, yang paling jago actingnya, nah itu akan dipanggil, langsung akan main di sinetron atau film. Nanti akan tampil minimal di YouTube, di Netflix, video atau juga bisa di TV nasional. Gitu. Jadi harus punya bakat dulu, ada kemauan, ada tempatnya untuk casting. Nah, kita ikutan casting. Jangan menyerah kalau casting tidak diterima, gagal lagi, terus coba lagi. Saya aja 20 kali casting, baru sekali diterima, cuma di preman pensiun aja. Padahal sebelumnya udah casting di Jakarta, udah casting iklan, udah casting syuting film, ternyata nggak diterima. Tapi kenapa kalau di tempat di preman pensiun malah diterima? Apakah wajahnya seperti copet atau gimana? Makanya Ahmad Fatimah terus aja berusaha lagi. Insya Allah nanti juga akan sukses pada waktunya gitu. Ya. Akan jadi. Ya, ini bos kan kita semua orang itu punya bakat nih. Bakat dulu harus ada bakat. Kalau misalkan bakat itu bisa ditumbuhkan kah? Ya. Misalkan dari kecil kita punya bakat. Ya. Bisa nggak itu tumbuhkan bakat? Bisa. Asal ada yang membimbingi juga. Kita nggak punya bakat, tapi orang tua kita misalkan penyanyi atau pelawak atau pemain sinetron, anaknya kan suka lihat. Ayah saya kok main sinetron terus, film pengen yang tadinya nggak punya bakat karena sering ngeliat ayah saya kok suka nari, ya saya suka olahraga ya, nanti juga anaknya kadang-kadang ngikut. Nah biasanya gitu. Jadi kalau nggak punya bakat ada yang mencontohkan, biasanya orang tua atau kakak atau adiknya. Nah itu baru dibawalah sama orang tuanya untuk main di film atau ikut nari, ikut nyanyi. Biasanya anaknya bisa jadi. Banyak artis-artis yang anak-anaknya meneruskan bapaknya atau meneruskan ibunya. Tapi kalau bapak kita, ibu kita bukan penyanyi, bukan artis,
ya kita harus punya bakat dari diri kita sendiri. Nanti juga lambat atau cepat itu nanti akan muncul pada waktunya. Saya aja bakat saya muncul di umur 40 tahun. Dari kecil emang punya bakat, tapi tertenggelam dengan kuliah, sekolah, dengan berumah tangga, akhirnya muncul lagi di umur 40 tahun baru bisa jadi ya kita ikutan casting itu udah umur 40 tahun. Udah terlambat. Tapi kalau masih ada bakat, si api itu masih bisa nyala. Masih bisa nyala Dan ya. sekarang ya ambilan suksesnya di 40 tahun ke sini. Jadi kalau ada yang masih kecil, masih balita, masih remaja, itu kesempatannya jauh lebih banyak daripada saya. Gitu. Makanya ada bakat, ada yang membimbing. Kalau nggak ada bakat, mungkin kalau sekolah disekolahkan, kayak ISB atau segala macam, ada IKJ dan sebagainya. Atau guru, saya kan juga guru acting juga. Oh iya. Saya kan mengajar acting di anak-anak balita seperti ini, diajarin actingnya sama saya sampai usia 20 tahun. Itu untuk bakat-bakat talent-talent di masa depan, calon-calon artis-artis di masa depan. Ya, jadi agak bakat, keduanya lingkungan, ketiganya disekolahkan minimal kursus, baru bisa berjalan dan bisa diarahkan. Ada yang mengarahkan, kalau punya bakat nggak ada diarahkan juga susah. Nggak punya bakat nggak diarahkan juga apalagi nggak bisa. Tapi mungkin nih Bos Saif nih ada dari adik-adik atau dari orang tua yang bertanya, satu orang bertanya, ada yang bertanya ke Bos Saif. Boleh kalau dia bertanya, anak saya bakatnya apa, kelihatannya apa, boleh nanti dilihat dari tingkah laku anaknya sukanya apa. Ini sebetulnya akan menjadi pembicaraan yang memang luar biasa menarik. Ya, Jadi memang karena waktu yang kita terlomba gitu ya. Ya, nah ajak-ajak lomba ini tuh ibu dan bapak bisa melihat anak ini bakatnya nanti di tarian, di nyanyi, ngaji, taekwondo, apa aja lah pokoknya. Nanti bisa dilihat nanti di usia 15 tahun baru akan keluar lagi nanti. Dan tinggal diarahkan saja. Kalau sudah di usia 10 tahun ke atas tinggal diarahkan aja. Jadi suksesnya tuh nanti di usianya 20 tahun udah sukses, mungkin 17 tahun udah sukses. Jangan sampai suksesnya di umur 40 tahun udah terlambat ya, tapi nggak apa-apa lah. Bos Saif kalau 40 itu tidak terlambat Bos Saif. Tidak, karena saya awal muda. Saya adalah satu tergantung saja. Dosen terganteng. Ya, saya satu-satunya dosen copet di dunia ini cuma satu teman saya aja. Iya, luar biasa. Ada penanya mungkin bisa angkat tangannya. Jadi ada ibu, ada yang di sini yang mau ditanyakan, boleh mic-nya dikasih coba mic-nya satu. Ada mic wireless enggak? Mau tanya boleh. Atau mungkin masih malu-malu nih, bisa pertanyaan Ada yang tanya enggak? Ada yang langsung tadi? Ada yang bertanya tentang ini. Udah jelas ya. Bukan tentang ibadah mencopet ya Bos Saif. Tapi kira-kira kita beraktif. Kalau yang copet itu berat syaratnya, harus miskin, harus pengangguran, harus lemah iman. Ya. Berat. Ini kita harus miskin dulu, kalau ini itu nggak boleh. ini susah. Ini imannya kuat di sini. Alhamdulillah. Kalau imannya kuat, nanti bisa menginsafkan copet. Iya, iya. Ya mungkin belum ada yang bertanya, mungkin karena malu atau boleh. Nanti bertanyanya japri aja. Dijawab aja nanti kita ya. Oke. Oke, Bos Saif, sebelum kita menuju ke sisi berikutnya, gitu, saya minta pendapat tentang acara paman ini dari Bos Saif. Ya, pendapat saya dan kesan saya, ini acara ini baru sekali ini selama saya di entertain dan menghadiri acara-acara bintang tamu dan juri-juri yang sudah saya laksanakan, kayak juri nyanyi, karaoke, lomba tari, dancer, lomba acting. Tapi semuanya saya belum pernah menemukan yang anak-anak yatim yang jadi pesertanya. Luar biasa sekali. Ini ayam terus ya dikembangkan di Kota Bandung khususnya karena ini ada jutaan mungkin banyak anak-anak yatim piatu yang ada di Kota Bandung khususnya masih harus digali dan diantisipasi karena bukan hanya kita aja yang masyarakat biasa tapi adik-adik yang di yayasan juga atau yang yatim piatu ini juga punya bakat yang harus diajarkan apa dikasih fasilitas untuk seperti ini luar biasa sekali. Tangan buat taman dong. Taman luar biasa nih satu-satunya yang mungkin harus ada juga nanti mungkin di televisi ada taman dan talent atau anak yatim piatu yang talentnya pencarian bakatnya seperti ini tapi di TV. Mudah-mudahan dia bisa masuk TV ya. Mudah-mudahan nanti mau lagi ya. Luar biasa sekali ini. Ya, mungkin karena memang kita waktu terus ini berjalan di podcast ini, mungkin kita kembalikan ke MC. Oh iya, Dan kita juga MC. Oh, MC juga. Iya. Oke, MC, silakan. Terima kasih Bos Saif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.